Malam semua, di video kali ini kita akan ceritakan kembali kisah nyata kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus ini terbongkar pada tahun 1997. Bagi kalian yang lahir di tahun 2000-an ke atas, mungkin ya kasus ini masih asing di telinga kalian. Tapi bagi kalian yang lahir di tahun 80-an sampai 90, kasus ini sudah tidak asing lagi di mata kalian. Bahkan kasus ini sudah lama melintang di media sosial manapun. Kenapa saya angkat kembali kisah ini? Karena kisah ini akan memberikan pelajaran hidup bagi kalian dan pola pikir yang membawa seorang manusia ke lembah kematian. Sehingga pembunuhan berantai ini tercatat dalam sejarah sebagai pembunuhan yang paling kejam dan sadis. Korbannya mencapai 42 orang dan 42 orang itu semuanya adalah wanita. Yang kemudian kasus ini menjadi perhatian dunia pada waktu itu. Banyak media nasional dan internasional datang ke tempat kejadian perkara untuk meliput dan melaporkan sesungguhnya apa yang terjadi di Deli Serdang pada waktu itu. Yang ternyata pelaku dari pembunuhan berantai ini adalah seorang dukun berinisial AS. Dukun AS mempunyai kesaktian dan kekuatan gaib yang luar biasa pada waktu itu. Dan siapa sebenarnya dukun AS ini? Bagaimana cara dia membunuh 42 orang wanita yang jadi korbannya? Dan sebenarnya apa motifnya? Kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritanya setelah intro yang satu ini. Kita awali saja ceritanya dari Desa Aman Damai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa ini terkenal dan mempunyai julukan sebagai desa yang aman, damai, tentram, dan sejuk. Sehingga banyak warga Deli Serdang yang datang ke Desa Aman Damai hanya untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Karena memang Desa Aman Damai ini jauh dari area perkotaan. Hingga akhirnya pada suatu hari tahun 1997, ada seorang warga yang mempunyai pekerjaan yaitu mencari rumput untuk ternak-ternaknya. Dia mencari rumput di sebuah ladang tebu milik pemerintah atau PTPN Deli Serdang. Sampai pada tengah ladang tebu tersebut, seorang warga ini melihat sebuah gundukan tanah yang tidak ditumbuhi rumput seperti tanah-tanah di sekitarnya. Curiga dengan gundukan tanah itu, akhirnya seorang warga ini mendekat. Sampai seorang warga ini mendekat, ternyata dia mencium bau yang sangat busuk dan menyengat. Karena curiga dengan hal itu, seorang warga ini lari ke kantor desa untuk meminta bantuan. Akhirnya kepala desa Aman Damai memerintahkan 6 orang untuk menggali apa sebenarnya isi dari gundukan tanah itu. Sampai di ladang tebu milik pemerintah ini, 6 warga tersebut langsung menggali gundukan tanah ini. Tidak lama kemudian, 6 warga ini menemukan sebuah mayat yang membusuk dan berjenis kelamin wanita dengan keadaan telanjang bulat. Melihat sebuah mayat, 6 warga ini kaget dan melaporkan kejadian ini ke kepala desa, yang kemudian kepala desa melaporkan semuanya ke pihak kepolisian. Beberapa lama kemudian banyak warga yang datang berbondong-bondong untuk melihat mayat yang ditemukan di ladang tebu ini. Yang tidak lama juga pihak kepolisian datang untuk memastikan siapa sebenarnya mayat yang ditemukan di ladang tebu milik pemerintah. Ternyata seorang warga ada yang mengakui bahwa dia kenal dengan mayat ini. Ternyata mayat ini bernama Sri Kemaladewi. Untuk memastikan hal tersebut, pihak kepolisian langsung memanggil keluarga dari Sri Kemaladewi apakah benar itu adalah mayat Sri Kemaladewi. Dan akhirnya sampai di sana, benar saja ibunya itu menangis tragis ya, tidak percaya bahwa anaknya sudah menjadi mayat di ladang tebu. Dan ibunya tidak percaya bahwa pamitnya pada waktu itu adalah pamit yang terakhir untuk ibunya. Akhirnya pihak polisi langsung membawa mayat dari Sri Kemaladewi ini untuk diotopsi dan divisum. Hasil visum menyimpulkan bahwa Sri Kemaladewi ini tewas akibat dicekik. Yang mana kemudian pihak polisi dan keluarga dari Sri Kemaladewi ini curiga bahwa yang membunuh Sri Kemaladewi adalah suaminya. Karena pada waktu itu Sri Kemaladewi ini sempat bercekcok dan bertengkar dengan suaminya. Namun pihak polisi di sini belum menemukan bukti bahwa yang membunuh Sri Kemaladewi adalah suaminya. Apalagi pada waktu itu ahli forensik tidak secanggih sekarang. Jadi sangat sulit untuk menemukan jejak pembunuh dari Sri Kemaladewi. Sampai 7 hari kemudian ada seorang tukang becak yang bernama Andreas Wasito. Wasito ini memberanikan diri untuk melapor kepada pihak kepolisian apa yang sesungguhnya terjadi kepada Sri Kemaladewi. Jadi pada waktu itu Wasito pernah mengantar Dewi ke rumah dukun AS sebelum akhirnya dia mati di ladang tebu. Dan dia ingat pesan terakhirnya dari Sri Kemaladewi kepada Wasito bahwa jangan pernah bilang ke siapa-siapa kalau Sri Kemaladewi itu datang ke rumah dukun yang berinisial AS ini.
Menanggapi laporan dari Wasito, akhirnya pihak polisi langsung datang ke rumah dukun AS ini dan menggeledah semua isi rumahnya. Sampai di rumah dukun AS, pihak polisi menggeledah dan menemukan barang-barang berharga dan pakaian-pakaian yang bagus yang dicurigai itu bukan milik dari dukun AS dan istrinya. Karena mohon maaf ya, dari pengakuan warga bahwa dukun AS dan istrinya ini dalam kesehariannya selalu memakai pakaian yang sederhana dan barang-barang yang sederhana, sehingga polisi curiga bahwa barang-barang yang berharga dan pakaian-pakaian yang bagus itu bukan milik dari dukun AS dan istrinya. Tapi dukun AS ini masih menyangkal bahwa semuanya itu milik saya dan istrinya. Namun akhirnya pihak kepolisian memanggil keluarga dari Sri Kemaladewi untuk memastikan barang-barang yang dicurigai ini. Yang ternyata benar bahwa ketika ibu dari Sri Kemaladewi ini datang ke rumah dukun AS, dia melihat sebuah pakaian baju yang dipakai Sri Kemaladewi sebelum dia pergi menghilang. Akhirnya pihak polisi langsung membawa dukun AS dan istrinya ke kantor polisi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Sampai kantor polisi, dukun AS ini memang mengakui bahwa Sri Kemaladewi itu benar ke rumahnya pada waktu itu, tapi dia hanya meminta doa atau mantra, yang akhirnya dia nggak tahu kemana perginya Sri Kemaladewi. Namun di sini seorang polisi pasti mempunyai metode pertanyaan yang menjebak ya, yang akhirnya dukun AS ini terjebak dalam pertanyaan polisi dan menyimpulkan sendiri bahwa dukun AS ini telah membunuh Sri Kemaladewi. Tidak sampai di situ, pihak kepolisian masih mengejar sebenarnya barang-barang itu milik siapa. Tidak mungkin bahwa barang-barang berharga dan pakaian-pakaian yang bagus itu semuanya milik Sri Kemaladewi. Pasti banyak korban-korban yang lainnya menjadi korban dari dukun AS ini. Bahwa pada suatu hari dukun AS ini mengakui semuanya bahwa dia tidak hanya membunuh Sri Kemaladewi, masih ada 41 orang lainnya yang dia bunuh dan semuanya itu adalah wanita. Kalian bisa bayangkan ya, dukun AS ini menyaksikan pembongkaran mayat dari Sri Kemaladewi yang dibunuhnya, dan dia juga ikut acara tahlilan dari Sri Kemaladewi di rumahnya. Seakan-akan dia tidak melakukan apa-apa kepada Sri Kemaladewi. Gila. Dan kalian pasti penasaran siapakah sebenarnya dukun AS ini? Bagaimana sebenarnya dia melakukan sebuah pembunuhan berantai kepada 42 orang wanita pasiennya? Kita akan ceritakan lebih lengkap setelah kalian subscribe, komen, like, dan share. Ya, dukun AS yang sesungguhnya namanya adalah Ahmad Suraji. Ahmad Suraji ini lahir pada tahun 1949. Dia lahir dari keluarga yang seorang ayahnya adalah seorang dukun juga di Deli Serdang. Ayahnya pada waktu itu menjadi dukun yang tersohor. Dan masa kecil dari Ahmad Suraji ini seperti orang gila men. Dia selalu memberontak kepada orang tuanya dan mempunyai sifat temperamen. Yang kemudian pada umur 19 Ahmad Suraji ini terkena kasus. Dia memiliki kebiasaan mencuri hewan-hewan ternak dari seorang warga, dan hewan ternak tersebut dibunuh menggunakan kelewang. Kelewang ini sejenis senjata tajam seperti golok ya. Jadi Ahmad Suraji kemana-mana itu bawa kelewang men, kayak orang gila gitu loh. Yang kemudian banyak warga yang tidak terima dengan perilaku dari Ahmad Suraji yang selalu membunuh ternak-ternaknya. Kemudian warga tersebut melaporkan Ahmad Suraji ke pihak kepolisian. Atas kasus tersebut Ahmad Suraji ini divonis 10 tahun penjara. Gila kan? Singkat cerita, Ahmad Suraji ini bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara pada waktu itu. Dan ketika bebas, Ahmad Suraji berumur 30 tahun. Sampai di rumah, Ahmad Suraji ini masih belum tobat lah ya, masih aneh tingkah lakunya. Dia sempat pamit kepada orang tuanya, dia ingin bertapa di suatu tempat dan menjelaskan pertapaan tersebut untuk meneruskan pekerjaan ayahnya yang sebagai dukun sakti di Deli Serdang. Yang ternyata pertapaan tersebut berhasil men. Ahmad Suraji ini langsung mempunyai kekuatan gaib setelah dia bertapa. Dan dia meminta restu kepada orang tuanya untuk menikahi seseorang wanita yang bernama Tumini. Setelah Ahmad Suraji ini menikah dengan Tumini, dia juga meminta restu kepada istrinya yaitu Tumini untuk menikahi adik-adik dari Tumini. Gila kan? Tapi bukan tanpa sebab. Dia menikahi adik-adik dari Tumini ini karena mendengar bisikan gaib. Dan Tumini ini parahnya lagi percaya dengan Ahmad Suraji, sehingga pernikahan tersebut benar-benar terjadi. Dan dalam kesehariannya Ahmad Suraji bekerja sebagai seorang petani. Tapi Ahmad Suraji mempunyai bisnis sampingan yaitu membuka praktek perdukunan yang dipasarkan oleh istri-istri dari Ahmad Suraji. Sehingga bisnis sampingan atau praktek perdukunan dari Ahmad Suraji semakin hari semakin berkembang. Banyak pasien-pasien dari Aman Damai bahkan luar dari Deli Serdang dan Sumatera Utara datang ke rumah Ahmad Suraji.
Dan kabar terakhirnya, Ahmad Suraji ini mempunyai pasien dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu Ahmad Suraji sudah menjadi dukun tersohor seperti ayahnya pada waktu itu. Hingga pada suatu hari Ahmad Suraji mendapatkan bisikan dari mimpinya. Di mimpinya dia bertemu dengan ayahnya yang membisikkan, yaitu jika Ahmad Suraji ingin memiliki kesaktian yang lebih dari ini, maka Ahmad Suraji harus meminum air liur wanita yang sudah meninggal sebanyak 70 orang. Hingga akhirnya pada tahun 1986 Ahmad Suraji melakukan aksi pertamanya. Menurut pengakuannya, korban-korbannya kebanyakan dari seorang pelacur. Ya mohon maaf, menurut pengakuan dari Ahmad Suraji, seorang pelacur itu jauh dari keluarga dan jarang dicari oleh orang tuanya. Apalagi menurut Ahmad Suraji, seorang pelacur itu mempunyai masalah yang komplit, sehingga pasien yang menjadi target Ahmad Suraji gampang dibujuk untuk melakukan sebuah ritual yang ternyata ritual tersebut membawanya ke sebuah lembah kematian. Pada suatu malam tahun 1986, Ahmad Suraji membujuk pasiennya untuk melakukan sebuah ritual dengan diiming-iming kesuksesan, harta yang melimpah, dan rezeki yang mengalir deras. Tentunya dengan pola pikir seorang wanita yang mempunyai masalah yang komplit, yang ingin dirinya cepat kaya, hingga akhirnya pasien tersebut mau untuk melakukan sebuah ritual. Seorang pasien ini dibantu oleh Tumini, istri dari Ahmad Suraji, untuk diantarkan ke sebuah ladang tebu milik pemerintah dan menunggu Ahmad Suraji membawa alat-alat seperti cangkul, sekop. Sampai di ladang tebu tersebut, Ahmad Suraji dan istrinya menggali lubang, yang kemudian pasien ini bertanya, "Untuk apa ini, Pak?" Ahmad Suraji menjelaskan kepada pasiennya bahwa ini untuk ritual pendam diri. Pasiennya bingung karena ritual ini tidak seperti biasanya. Dan parahnya lagi, pasiennya ikut membantu Ahmad Suraji dan Tumini menggali sebuah lubang tersebut, yang artinya lubang tersebut merupakan kuburan untuk dirinya sendiri nantinya, iya kan? Setelah lubang itu jadi, Ahmad Suraji menyuruh pasiennya untuk membuka semua pakaiannya. Tentunya banyak pasien yang tidak mau sebenarnya, tapi karena bujukan atau rayuan dahsyatnya dari Ahmad Suraji ini, akhirnya pasiennya mau untuk melakukan sebuah ritual pendam diri tersebut. Setelah badan dari pasiennya ini dikubur setengah badan, disinilah Ahmad Suraji melakukan aksinya. Dia mencekik pasiennya ketika pasiennya sudah terkubur setengah badan. Kalian bisa bayangkan, tubuh kalian dipendam setengah badan, ada juga yang sampai kepala. Lalu setelah itu kita dicekik, men. Dan tentunya kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa melawan? Apalagi yang mencekik seorang laki-laki. Setelah pasiennya tewas, Ahmad Suraji ini memiringkan kepala pasiennya untuk menghisap atau meminum air liur dari pasien tersebut yang sudah meninggal. Setelah meminum air liur dari pasien yang sudah meninggal ini, Ahmad Suraji menguburkan mayat dari pasiennya ini di ladang tebu tersebut. Dan menurut pengakuannya, dia harus meminum air liur wanita yang sudah meninggal sebanyak 70 orang. Tapi aksinya terhenti sampai korban yang bernama Sri Kemala Dewi yang berjumlah 42 orang. Ngeri banget kan ceritanya. Makanya pembunuhan berantai ini merupakan pembunuhan berantai yang bersejarah, yang dicatat oleh sejarah sebagai pembunuhan berantai yang kejam dan keji. Ya begitulah cara dari Ahmad Suraji ini dalam membunuh semua korban-korbannya. Dan dia melakukan aksinya dari tahun 1986 sampai 1997. Artinya 11 tahun dia melakukan pembunuhan sebanyak 42 orang wanita. Sekarang pertanyaannya, di manakah semua korban dari Ahmad Suraji ini dipendam atau dikubur? Dan ternyata menurut pengakuan Ahmad Suraji, semua korban-korbannya dikubur tidak jauh dari tempat Sri Kemala Dewi itu ditemukan. Artinya di ladang tebu milik pemerintah ini banyak mayat di bawahnya, bro. Mendengar pengakuan dari Ahmad Suraji, polisi langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk membongkar ladang tebu milik pemerintah atau PTPN Deli Serdang. Sampai di sana memang pihak polisian banyak menemukan mayat, tapi belum berjumlah 41 orang. Dan polisi sangat kesulitan untuk mencari korban-korban dari Ahmad Suraji ya, karena memang ladang tebunya itu sangat luas kalau milik pemerintah ya. Akhirnya pihak polisian dalam membongkar ladang tebu milik pemerintah ini menggunakan alat berat, bro. Sampai alat berat itu bekerja, ternyata banyak mayat yang sudah menjadi tulang belulang maupun ada juga yang utuh dan tersebar di ladang tebu milik pemerintah itu. Kalian bisa bayangkan kalau kalian berada di ladang tebu tersebut akan melihat lautan manusia di ladang tebu milik pemerintah itu. Tapi sebelum pembongkaran menggunakan alat berat, banyak media nasional dan media internasional datang ke tempat kejadian perkara untuk meliput dan melaporkan tentang kejadian sebenarnya. Sehingga pada waktu itu kasus ini mendapat perhatian dunia internasional. Akhirnya sampailah di persidangan Ahmad Suraji. Dalam persidangan Ahmad Suraji divonis oleh hakim hukuman mati. Tidak hanya Ahmad Suraji,
istri-istri dari Ahmad Suraji terlibat dalam pembunuhan berencana dan pembunuhan berantai yang terjadi di Deli Serdang ini. Singkat cerita, pada tahun 2008 Ahmad Suraji dan istrinya dieksekusi mati oleh negara pada waktu itu. Dan mayat dari Ahmad Suraji ini dan istri-istrinya tidak diterima atau tidak boleh dikuburkan di Desa Aman Damai, sehingga jenazah dari Ahmad Suraji dan istrinya dikuburkan di kabupaten sebelahnya. Dan akhirnya tamatlah riwayat dari dukun Ahmad Suraji ini beserta para istrinya. Seperti saya bilang di awal bahwa kisah ini akan memberikan pelajaran kehidupan dan pola pikir tentang manusia yang mempunyai pola pikir ingin cepat kaya, maka janganlah datang ke seorang dukun. Tapi meskipun begitu, yang terjadi baru-baru ini masih hangat, kasus pembunuhan berantai Wawon CS yang motifnya sama, yaitu praktik perdukunan, penggandaan uang, ingin kaya mendadak, sehingga pasien-pasien dari Wawon CS ini mempunyai pola pikir yang sama pada orang-orang pada tahun 1997 pada waktu itu. Dia ingin cepat kaya, bisnisnya lancar, rumah tangganya bagus, sehingga datanglah ke dukun Wawon CS untuk memiliki itu semua. Yang pada akhirnya pasien-pasien dari Wawon CS ini mati dibunuh oleh seorang dukun yang bernama Wawon CS. Yang artinya dari tahun 80-an, 90-an sampai kemarin ini kita masih belum bisa memetik pelajaran dari sebuah kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dukun Ahmad Suraji ini. Maka dari itu, sampai kapan kita memiliki pola pikir yang seperti itu? Apa-apa harus ke dukun, apa-apa harus diselesaikan secara gaib. Tolonglah rubah pola pikir kalian yang memiliki pola pikir yang seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.